rokok, alkohol, dan narkoba. Mungkin kita semua udah tahu ya bahaya dari ketiga barang tersebut, mulai dari bikin kecanduan sampai dengan resiko kematian. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya bahayanya bisa dibilang mirip. Sama-sama bikin ketagihan dan kecanduan dan sama-sama mematikan juga. Tapi uniknya barang ini tuh nggak sebegitunya diatur peredarannya. Bahkan mungkin bisa dibilang biasa aja nggak diatur samsak. Beda sama tiga hal yang gue sebutin tadi. Gue cukup yakin kalau semua udah pasti pernah atau bahkan mungkin setiap hari mengkonsumsinya ya sebagai warga negara Indonesia. Dan gue yakin barang itu juga ada di mayoritas dapur orang Indonesia. Apakah hal itu? Well, hal itu adalah gula. Sebagai bahan makanan, gula bertanggung jawab atas meningkatnya tingkat obesitas di Indonesia sebanyak 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Konsumsi gula berlebih juga jadi faktor utama munculnya penyakit diabetes. Again, penyebab utama kematian nomor 4 di Indonesia. Dan gula ini sebenarnya kan ada di dalam nasi. Gula itu sebenarnya bukan cuma gula pasir, ada juga gula aren, ada juga gula apa. Basically semuanya itu ya gula. Ngelihat fakta tadi, sebenarnya nggak heran kalau salah satu penulis, profesor di bidang nutrisi asal Britain di tahun 1972, dia mendeskripsikan gula dengan 3 kata ini: pure, white, and deadly. Itu adalah judul buku yang ngebuat dia dimusuhin banyak ilmuwan di masanya karena dia berani mengungkap bahaya di balik gula. Dan waktu itu, profesor itu tuh bilang kayak gini, kalau misalnya efek gula yang sebenarnya terungkap, bahan itu bakal segera dilarang. Udah 50 tahun sejak dia menerbitkan bukunya dan sampai sekarang, banyak dari kita yang memang udah paham dan juga aware tentang bahaya konsumsi gula berlebihan. Tapi kenyataannya memang gula tetap jadi bagian yang tidak terpisahkan. Semua orang harusnya ya hidupnya nggak bakal terpisah dari gula sih. Coba lo perhatiin deh makanan dan minuman yang belakangan ini jadi tren dan jadi top search lah, entah di ojol atau dimanapun. Basically ya boba, kopi, kroffel, dessert box, atau makanan dan minuman yang sering lo lihat di minimarket. Hampir semuanya pakai gula sebagai salah satu bahan utama. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau bahayanya kayak gitu, terus kenapa sih gula nggak dilarang atau dibatasi penggunaannya? Kita semua juga udah tahu kalau kebanyakan gula itu bikin diabetes, bikin gemuk. Tapi kenapa susah banget buat lepas? Apakah ada sesuatu di balik gula? Well, sih ada orang yang nyiptain gula. Emang tubuh kita butuh gula? Well, di zaman dahulu untuk bertahan hidup manusia itu makan dengan cara berburu dan meramu. Makanannya adalah ya either daging-dagingan atau buah-buahan, apapun yang lo temuin lah. Sebagai manusia zaman dulu yang nggak menetap. Nah, sampailah tahap dimana manusia itu bisa bercocok tanam. Dari situlah kita kemudian mulai mengkonsumsi karbohidrat. Kan petani tuh basicnya adalah gandum kalau misalnya mulai bercocok tanam, atau padi dan lain sebagainya. Gula itu kan adalah karbohidrat yang sebenarnya secara natural juga ada di nasi, kentang, bahkan buah-buahan. Jadi gula itu bukan hanya gula pasir yang gue bilang. Badan kita bakalan ngubah semuanya itu, mostly karbohidrat, menjadi glukosa, yang tentunya bakal jadi sumber energi kita. Jadi ini sebenarnya memang salah satu main consumption-nya manusia gitu. Jadi tubuh kita butuh gula dong. Well, iya dan tidak sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal glukosa atau gula yang ada dalam tubuh, ya memang makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi. Nah, tapi kalau misalnya batas minimum dari gula yang manusia butuhin udah terpenuhi, apakah kita butuh gula tambahan? Well, sebenarnya tubuh kita itu pada umumnya nggak butuh gula sama sekali. Nah, faktanya gula tambahan itu sebenarnya memasuki tubuh dan kehidupan kita ya secara tidak sengaja. Karena manusia dulu suka sama rasa manis. Nah, rasa manis ini sebenarnya dulu kan jarang ditemuin cuy. Sampai ada pada suatu titik manusia menemukan kalau tebu itu manis, menanam tebu juga jauh lebih simple daripada bikin peternakan. Perlahan-lahan lezatnya tebu ini mulai terdengar dari asal daerahnya, New Guinea. Tebu akhirnya mulai nyebar ke negara-negara sekitar kayak misalnya India dan lain sebagainya sampai masuk ke Indonesia. India tercatat jadi negara pertama sebenarnya yang punya resep buat bikin gula 2500 tahun yang lalu. Dan resep itu akhirnya pelan-pelan menyebar ke wilayah Arab dan Mediterania. Karena wilayah itu dilakukan kolonialisme sama bangsa Eropa. Lama-lama bangsa Eropa juga ikutan suka dan ngebawa gula ke tempat asalnya. Nah, di sanalah gula jadi barang yang bisa dibilang cukup langka, cukup mahal, dan cuma bisa dibeli bangsawan dan orang kaya. Nah, negara yang mempopulerkan industri gula itu adalah bangsa Portugis. Terus akhirnya mereka nyadar kalau tebu juga bisa ditanam di tempat gue, di Brazil gitu kan. Wilayah kolonialisme mereka, dan singkat cerita Brazil jadi negara yang mendominasi industri gula di zaman itu. Tapi demand gula itu saking tingginya sampai nggak bisa digarap sendirian sama orang lokal. Akhirnya 12 juta penduduk dari benua Afrika didatengin ke Brazil selama hampir 4 abad untuk jadi bisa dibilang budak pabrik gula. Dan sampai sekarang ya Brazil masih menjadi raja dalam produksi gula. Nah, masalahnya muncul sebenarnya ketika fakta tentang bahaya gula ini mulai terungkap. Dimulai dari salah satu presiden Amerika Serikat
Eisenhower itu dia mengalami serangan jantung. Dia menceritakan penyakitnya itu ke publik kan, dan sehari setelahnya dokter kemudian ngasih press conference tentang penyakit yang dialaminya, dan dia ngasih tips tentang gimana caranya terhindar dari penyakit jantung. Berhenti ngerokok, kurangin lemak dan kolesterol. Simple gitu. Ayah gue sebenarnya juga kena stroke. Gue juga berarti kan ada turunan di sana, dan akhirnya gue belajar yang mana lemak dan kolesterol itu kan berarti harus dihilangin. Berarti lo harus kurusan lah. Lo jangan obesitas, dan lo jangan punya lifestyle yang buruk seperti misalnya merokok. Saran itu dia kutip dari penelitiannya Ansel Keys. Itu dia adalah nutritionist, dan pada intinya Keys itu ngasih hipotesis kalau penyakit jantung itu disebabkan oleh lemak yang berubah jadi kolesterol, terus numpuk di jantung lo. Akhirnya jantung lo tersumbat tuh alirannya, dan bikin jantung berhenti memompa darah, akhirnya apa, stroke. Nah akhirnya ya si Presiden Eisenhower itu ngikutin sarannya, tapi dia akhirnya meninggal di tahun 1969 karena penyakit jantung. Kejadian itu membuat banyak peneliti skeptis. Bener gak sih penyakit jantung disebabkan oleh lemak dan kolesterol? Bener cuy, bener. Tapi lemak dan kolesterol dari mana sih? Akhirnya ada nih datang peneliti yang meneliti tentang penyakit jantung yang skeptis. Akhirnya dibikinlah tuh kan penelitian. Ternyata makanan yang paling berkorelasi dengan kematian gara-gara penyakit jantung itu gula sebenarnya, bukan makanan berlemak. Jadi kalau misalnya sekarang ada low fat dan lain sebagainya, bisa diperdebatkan. Kalau di kalangan nutritionist memang ini jadi perdebatan, dan gue juga bukan nutritionist. So call your doctor gitu ya sebelum lo memutuskan keputusan dari video ini. Tapi yang jelas kalau dari riset, dari buku yang gue baca, yang lebih bahaya itu gula sebenarnya daripada lemak. Sebenarnya kalau dibilang bahaya ya semua juga bahaya kalau kebanyakan. Tapi emang ada orang yang makan brokoli kebanyakan terus jadi misalnya sakit gitu. Ya enggak juga, kalau kebanyakan bisa jadi sehat. Jadi ada beberapa makanan yang memang bagus, ada beberapa makanan yang memang kalau kebanyakan, meskipun sedikit kebanyakannya itu jadi buruk. Nah menurut gua gula itu masuk ke sana. Jadi gula itu sama-sama bikin seorang punya potensi gede buat kena penyakit jantung. Kenapa? Karena kalau gula kan semua orang suka, dan lu secara biologis suka juga. Jadi kayak adiksi aja. Dan orang Indonesia kan gitu ya, sekali lo gak makan nasi, kayak belum makan aja gitu. Lo harus makan nasi gitu kan. Nah itu mungkin salah satu dampaknya. Dan yang bikin masalahnya jadi pelik adalah di industri gula. Gula itu jadi salah satu komposisi yang sangat diperlukan buat membuat berbagai macam minuman, berbagai macam makanan, boba dan lain sebagainya. Semuanya lah pokoknya, hampir semua makanan yang kita makan setiap hari itu ada gulanya. Permasalahan gula ini sebenarnya udah melibatkan jutaan tenaga kerja, udah ada masalah profit juga, tapi berbahaya. Jadi kayak ini adalah multi-billion aggressive industry, very aggressive industry, dan yang paling besar mungkin dampaknya adalah buat kita para konsumen. Nah ini yang jadi masalah memang di zaman sekarang. Di zaman sekarang masalahnya adalah bukan lagi lo nggak bisa dapat makanan, bukan lagi lo nggak bisa dapat informasi, tapi masalah sekarang adalah kebanyakan abundance, atau ya memang keberlimpahan dari sesuatu, entah itu gula, entah itu informasi. Iya kan, kebanyakan informasi lo pusing, kebanyakan gula ya lo jadi gemuk, lo jadi ya banyak penyakit, dan lo juga sekarang dihadapkan dengan berbagai macam iklan dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ya pada akhirnya ke kesehatan kita. Kalau dalam konteks gula, kalau dalam konteks lain juga sama, kesehatan kita mungkin kesehatan mental dan lain sebagainya. That's why memang data dari Amerika menunjukkan kalau tingkat obesitas naik 2 kali lipat sejak tahun 1970, dan diabetes meningkat 3 kali lipat. Dan kenaikan angka obesitas itu bukan cuma tentang gimana kita sering makan dan minum gula, tapi juga karena gula ini adiktif. Dan kita ngerasa happy pas konsumsinya ya, makanya gula juga punya hedonic value. Dan badan kita kan punya kontrol yang bikin kita ngerasa kenyang gitu. Si minuman manis ini sebenarnya bisa bikin rasa kenyang itu juga jadi lebih gak sensitif, jadi bisa dibilang mati. Jadi kita pengen makan lagi dan lagi. Jadi meskipun lo minum boba, kalorinya banyak, setara mungkin 2 mie instan, tapi lo mungkin gak kenyang dengan minum boba, lo mesti makan lagi. Yang jadinya malah tambah lapar. Lo makan nasi yang banyak gitu, lo mungkin pengen makan lagi. Apapun yang kebanyakan memang gak baik kan. Penyakitnya tuh banyak. Selain diabetes ada juga tekanan darah tinggi, inflamasi, kenaikan berat badan, banyak lah pokoknya. Itu juga ngaruh ke kesehatan mental juga. Kalau lo makan siang, ada nggak yang ngerasa ngantuk? Ya banyak kan yang ngerasa ngantuk. Nah terutama kalau lo makan nasi, makan gula gitu-gitu. Dan itu akan ngaruh ke pekerjaan lo. Yang mana lu akan ngantuk, yang mana lu akan ngerasa ngapain ya gue kerja siang-siang kayak gini, gue harusnya tidur dan sebagainya. Itu ngaruh ke kesehatan mental juga cuy. Dan dari riset juga bisa ngaruh bahwa lower intake of sugar itu ngaruh ke better psychological health. Meskipun ini masih korelasi bukan causation ya. Nah terus gimana sih yang harus kita lakuin ya? Banyak sih pihak yang udah mulai aware, termasuk pemerintah.
terutama di luar negeri. Ada pajak gula kalau di luar itu ya sejak tahun 2018 gitu. Misalnya kalau lu jualan gula lebih dari sekian gram, lebih dari 5 gram, lu bayar pajak. Mungkin kecil tapi kayak ya sebenarnya at least ada usahanya lah gitu. Dan kalau perusahaan udah memproduksi jutaan liter gitu, aturan itu ngaruh banget buat mereka. Ya akhirnya 50% perusahaan dari kebijakan itu akhirnya milih buat mengurangi jumlah gula. Selain itu konsumsi gula juga turun akhirnya tuh 10%. Sebuah win-win solution kan sebenarnya. Walaupun di Indonesia juga sempat ada wacana, tapi sampai sekarang memang ini belum terlalu diterapkan gitu. Ya memang banyak perdebatan lah ya kalau kita ngomongin soal kebijakan. Banyak reaksi yang timbul, salah satunya juga dari Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia. Katanya sih nggak ada data di mana kalau diterapin sugar tax ini bisa mengurangi obesitas dan resiko penyakit kronis. Tapi kalau gue sih simple ya, kalau gue sih gini, gue nggak mau tutup mata kalau intervensi dari pemerintah bakal ngebantu, bakal sangat ngebantu mungkin. Dan industri gula juga punya peran besar. Dan kita juga sebenarnya tubuh kita dari dulu mungkin udah dependent, dan kalau makan gula juga nggak gimana-gimana kok, yang penting nggak kebanyakan kan. Tapi gini, kalau menurut gue sih prefer memang gimana caranya kita bisa ngelihat apa sih hal yang paling bisa kita kontrol. Mungkin ada yang suka dengan jalan advokasi, which is true, kita butuh jalan advokasi, kita butuh juga jalan ya sampai mungkin demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau gua, buat temen-temen nih, para penonton 1% yang punya banyak kesibukan, gue sih menyarankan memang mulai dari mikro, mulai dari skala diri lu sendiri. Lu punya kendali loh untuk hidup lu dengan memilih buat setidaknya, misalnya, kalau lu ngerasa ini suatu barang itu nggak bermanfaat ya lu kurangin. Dan lu hidup secara lebih sehat setelah lu tahu akibatnya kayak gimana. Lu bisa do your research lah, baca buku dan lain sebagainya. Kalau lu nggak percaya sama 1%, which gue juga menyarankan seperti itu. Jangan sampai percaya sama satu entitas, lu coba cek sumber-sumber lain. Karena gini, cost yang kita keluarin kalau sakit juga gede banget cuy. Penyakit-penyakit kronis yang tadinya kita cuma anggap bakal menjangkit orang-orang tua atau orang kaya, katanya sih ya penyakit orang kaya, ini dialami oleh orang dewasa muda juga. Umur 30, umur 40 udah diabetes cuy, udah asam urat, udah jompo. Ya bayangin aja masa muda lu yang harusnya bisa produktif, ngasilin banyak duit, main gitu kan dan lain sebagainya, harus dihabiskan secara tidak produktif atau bahkan terbaring di rumah sakit gara-gara penyakit kronis yang disebabkan karena konsumsi gula. Belum lagi hubungan kita dengan keluarga gitu kan, dengan gebetan dan lain sebagainya. That's why kita punya kurikulum nih 1%, di mana kita menganggap bahwa risk protection itu penting. Level 2 nih ngomongin physical health. Level 1 at least lu punya duit, at least lu punya keluarga yang bahagia. Level 2 lu mesti punya dana darurat, lu mesti punya risk protection, lu mesti punya at least punya BPJS lah sebagai asuransi atau punya asuransi yang lain. Karena ini bisa dipakai buat menangani penyakit kronis ini. Dan bukan cuma itu, tapi juga menangani physical health lu. Karena kalau enggak ya bakal fuck up, lu susah mau naik ke level 3, level 4. Level 3 tuh ya happy, healthy, produktif kan. Lu bisa punya karir yang oke, lu bisa punya gebetan yang oke, terus nikah misalnya dan lain sebagainya. Nah makanya lu coba lihat deh level 1 dan level